Tradisi dan budaya menjadi ciri khas dari Pulau Dewata. Perayaan hari raya atau upacara-upacara adat selalu mewarnai hari-hari masyarakat Bali. Tetapi saat ini, upacara adat itu malah memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Belakangan ini ditemukan beberapa daerah di Bali memiliki kemampuan mencatat kasus COVID-19 dikarenakan adanya kegiatan upacara adat. Dihitung dari pertengahan bulan Agustus hingga 3 September 2020, mencatat perhitungan grafik kasus positif harian COVID-19 yang melonjak pesat. Grafik kasus positif tersebut diikuti dengan bertambahnya puluhan angka kematian dari berbagai daerah-daerah di Bali. Salah satu contoh kasus yang diakibatkan oleh klaster upacara adat terlihat pada upacara ngaben di Desa Sanurkaja pada 14 Agustus 2020 yang pada akhirnya mengakibatkan 2 orang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Bukan upacara adat besar, yaitu upacara adat kecil-kecilan. Itu saya bersama dengan teman-teman KKM waktu itu sedang melaksanakan upacara penerimaan mahasiswa KKN di pura desa adat Desa Munggu. Kalau masalah klaster upacara adat, seharusnya itu kembali lagi ke masyarakatnya masing-masing ya. Dimana emang berita akhir-akhir ini mengatakan bahwa di Bali khususnya COVID-19 sedang naik, entah itu kematiannya ataupun karena penyebaran virusnya itu semakin naik. Nah, di situ masyarakat harus sadar juga gitu. Di samping memang upacara adat harus tetap dilakukan dengan khusyuk sebagai bentuk perwujudan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tapi di satu sisi juga mereka harus tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga nyawa mereka masing-masing dan masyarakat lainnya. Jadi tidak ada kerugian ceritanya setelah dilakukannya upacara adat tersebut. Seperti itu. Menurut keputusan bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengeluarkan surat tentang ketentuan pelaksanaan upacara pancayatnya dan atau kegiatan dalam status pandemi COVID-19 di Bali memberlakukan ketentuan tertentu. Salah satunya adalah dalam setiap pelaksanaan upacara pancayatnya agar mengikuti prosedur tetap penanggulangan pandemi COVID-19 dari instansi yang berwenang, yaitu tetap mengutamakan pola hidup bersih dan sehat, tetap menjaga jarak antara orang paling sedikit 1,5 meter hingga 2 meter, tersedia tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dan tetap mengutamakan menggunakan masker. Acaranya di sebuah wedding house di Sanur. Untuk penerapan protokolnya sangat baik ya. Di awal dari sebelum kita masuk ke venue-nya, itu disiapkan tempat cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke venue-nya cuci tangan dahulu. Kemudian di depan akan dijaga juga dengan biasanya kan ada upacara Bali itu ada yang bagikan jajan. Itu diganti jadi tempat yang berisikan hand sanitizer sama masker. Jadi untuk pengunjung atau tamu undangan itu wajib pakai masker. Jika yang mau pakai masker juga disediakan masker gratis. Kasus kematian juga terjadi pada sebuah upacara pernikahan di Sesetan pada tanggal 25 Juni 2020 yang dihadiri oleh 50 orang dan diketahui diantaranya terdapat 6 orang positif COVID-19 yang akhirnya mengakibatkan seorang kepala lingkungan Banjar Dukusari meninggal dunia pada 17 Juli 2020. Faktor tersebar dari terus bertambahnya kasus ini adalah banyaknya kasus COVID-19 tanpa gejala, ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Beberapa kegiatan upacara adat juga tidak membatasi jumlah para masyarakat yang hadir lalu menyebabkan banyak orang berkerumunan. Pernah melaksanakan upacara adat pada masa pandemi di daerah Tabanan pada tanggal 25 Agustus 2020.
Cara penerapan protokol kesehatan dengan cara semua tamu yang datang wajib menggunakan masker dan sebelum memasuki area upacara diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Karena semua masyarakat sudah memahami bahaya penularan COVID-19, maka semua tamu yang hadir sudah mematuhi protokol kesehatan. Jika terus terjadi, hal ini akan terus keresahan dan ketakutan jangka panjang pada masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar tidak melarang adanya pelaksanaan upacara keagamaan atau upacara adat. Namun demikian, penerapan social distancing dan protokol kesehatan harus lebih ketat dan disiplin lagi. Harus selalu waspada dan berhati-hati karena kita semua tidak tahu siapa saja yang ternyata menjadi karir COVID-19 tanpa gejala. Della Puspita, Madya Padma, TV.